Mana sih yang lebih efektif buat seller pemula gitu ya? Apakah kalian jalanin iklan produk atau iklan toko gitu ya? Sebenarnya kan ini kan hal yang kayak untung mana ya? Lebih bagus mana ya? Dan banyak seller kan suka bingung gitu ya. Nah, sekarang gue bakal bahas secara detailnya. Kayak iklan tuh di Shopee ada apa aja, terus mana yang cocok dan gimana sih karakternya gitu ya, biar kalian sendiri lebih kebayang dan nggak salah. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, kalau lu buka iklan Shopee, lu pasti bakal temu tampilan kayak gini nih. Ada iklan produk, iklan toko, iklan live. Terus mana yang lebih bagus gitu ya. Sebenarnya tampilan ini mungkin tergantung dari toko lu udah berapa lama. Karena setahu gue ya, kalau kayak iklan toko ini, kalau misalnya awal banget nggak muncul gitu ya. Tapi kalau iklan produk tuh semua tuh pasti muncul gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena gini, kita harus tahu dulu bedanya tampilannya kayak gimana dan sifat karakternya kayak gimana biar kalian nggak boncos. Karena ya gini lah ya, lu ngalamin kan jualan di e-commerce itu ya, kalau versi kalian ya banyak sih yang ngalamin versinya adalah udah lu udah bayar admin mahal, bayar per klik mahal gitu kan, harganya mepet, terus kalau misalnya salah pilih ya rugi dong, bener nggak? Makanya kita bakal lihat satu-satu nih tampilan itu kayak gini. Kalau misalnya kan tampilan Shopee nih, kalian bisa lihat ya. Misalnya gua mau cari apa nih, kemeja deh, kemeja pria. Nah, tampilannya itu bakal ada muncul seperti ini. Pertama nih, ketika lo lihat itu ada batik Busono Rogo, ini yang di sini muncul ya. Ini adalah iklan toko, gitu ya. Nah, di bawahnya, nah ini tuh ada kemeja putih polos, ini iklan toko, iklan produk. Ini iklan produk 1, 2, 3, ini iklan produk lagi. Nah, terus udah gitu di sini organik, satu organik. Di bawahnya ada iklan lagi, sebelahnya organik lagi, sebelahnya iklan lagi, sebelahnya organik lagi, sebelahnya iklan lagi, sebelahnya organik lagi, sebelahnya iklan lagi. Kalian ngerti gak sih? Dari tadi gue nge-scroll itu tuh kita udah ngelihat ada satu toko tampil, 2 toko, 3 toko, 4 toko, 5 toko, 6 toko, 7 toko, 8 toko, 9 toko, kaguk terusin ya, 10 toko, 11 toko, udah 11 nih ya. 11 itu kan satu di depan itu toko, dan sisanya tuh ini ya, sisanya itu apa tuh namanya, yang organik ya. Tapi yang organik itu baru muncul 1, 2, 3, 4 dari 11 atau dari 10 gitu. Lu kayak merasakan kayak ini kok yang iklan yang dikasih ya, iya iyalah ya, lu emang mau gratis semuanya disuapin, bener nggak? Kagak sekalian aja lu minta sama Shopee, gue nggak mau ngapa-ngapain, gue mau daftar doang jadi seller. Terus udah gitu, ini barang gua, atau bahkan gini, lu nggak usah cari barang, lu tinggal daftar, duduk manis, lu kasih gue duit. Emang persaingan sekarang sekejam itu guys, jadi sadar ya. Dan terus kalau gue terusin ya, ini kita terusin ya. Ini kan tadi kan 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan semua berurutan nih. Iklan enggak, iklan enggak, iklan enggak, iklan enggak. Memang sih agak baiknya Shopee adalah yang enggak iklan disimpan di kanan. Agak baik menurut gua. Kenapa? Karena kalau lu pegang handphone, nih kan, orang kan jempolnya rata-rata di kanan ya. Jadi sebenarnya yang enak diklik yang di kanan atau di kiri? Bentar ya. Kalau handphone gua kecil, jujur nih, ini handphone gua kecil ya, kalian bisa lihat. Lebih enak ke kiri loh daripada ke sini. Kayaknya bahkan udah diatur nih UI yang orang enak itu dia pasang pakai iklan, yang non iklan agak kurang enak dikit ya. Gue nggak tahu itu is it true or no gitu ya, tapi lanjut. Nah, ini kita ngomong adalah atas itu iklan toko, bawah itu iklan produk. Nah, ini secara dari tampilan gitu. Dari sini apa yang kita bisa lihat nih secara audiens, secara target audiens gitu ya, ini tuh orangnya beda. Sebenarnya orangnya sama-sama sih, mau iklan toko, iklan kunci itu nargetin orang-orang yang lagi mau nyari barang. Gue mau nyari barang, ya udah gue muncul duluan. Nah, posisi tampil, tapi posisi tampil beda. Kalau iklan toko itu langsung di depan, jadi begitu lu buka, blok. Kalau buat orang yang malas ribet, langsung bam gitu kan. Nah, kalau iklan produk ya di bawah-bawahnya, betul kan? Nah, sebenarnya perbedaan mendasar berikutnya adalah ketika lu klik. Kalau lu klik, contoh nih, batik Busono Rogo, yang muncul pertama adalah tokonya. Jadi semua produk dia tuh ditampilin, gitu ya, produk terlarisnya tuh ya, tuh penawaran terbaik. Ini kata gue nih, toko cakep nih, bikinnya nih. Nah, dia ini bisa mendrive ngarahin orang buat sesuai apa yang dia mau,
gitu ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di sini lo lihat begitu kita masuk, ini kan ada tampilan depan, dia udah pasang nih banner-banner yang ibaratnya insight-nya dia tuh apa, promonya apa, harganya apa, produk terlaris yang ditampilin, gitu kan. Terus dia mau nampilin ini banner lebih ke produk dia tuh mungkin yang di highlight adalah rapih nih gitu kan, best sellingnya apa gitu kan. Nah ini tokonya udah cukup rapi, udah cukup terstruktur, dan dengan toko terstruktur seperti ini bisa bikin orang tuh lebih gampang buat beli, dan mungkin belinya beberapa. Ibarat kalau gue bilang ya, lo kalau masuk ke toko offline store itu udah langsung nih, oke, baju cewek, baju cowok, baju cewek murah, baju cewek mahal, baju cewek ini, baju anak udah dirapihin, jadi orang tuh lihat enak gitu. Oke, gue jalannya nggak usah kemana-mana gitu ya. Nah ini kayak gitu. Nanti setelah itu orang milih dan orang itu beli, ya. Nah, ini kalau di toko. Terus kalau di produk gimana? Kalau di produk kita coba ngeklik ya satu iklan yang pertama. Nah, ini ditampil cuma satu produk doang, ya kan? Satu produk doang. Jadi ketika misalnya kalau gua nggak tertarik dengan produk ini, gitu ya. Ini misalnya kalau ibarat ya, tadi datang ke toko saya, kalau ini cuma satu barang doang nih ditampilin nih. Kalau gua mau beli, gua order. Kalau gua kagak mau beli, ya udah gua nggak jadi order. Ya, nah di bawah Shopee juga nyimpan nih iklan-iklan lain. Nah ini yang namanya kan produk serupa. Dulu produk serupa itu dipisahin, sekarang tuh digabungin di dalam iklan produk. Nanti kita bahas, gitu ya. Nah di iklan produk serupa ini efeknya buat apa? Jadi orang lagi lihat ini, oke dia udah bayar, lihat apa nih? Oh ada yang lain. Tadi perasaan dia harganya 44, ada yang 42, mirip-mirip guys. Klik deh. Nah dia bayar lagi nih kedua nih, ya. Dia bayar lagi. Nah ini pembajakan yang gue, tapi ya itulah ya, itu bikin kayak gue yang tadinya udah 44 suruh lupain yang 44, jadinya 42. Bener nggak? Nanti gue lihat lagi nih. Nah selengkapnya lihat lagi, ada lagi nih. Nah di sini dibajak lagi gue 37, ada muncul lagi yang 37 gitu kan. Nah ini adalah ibaratnya kayak orang tuh bisa memilih mana yang kurang lebih mereka suka. Bener nggak? Nah ini tadi ya. Nah ini tuh ketika kita nyari nih. Jadi ketika kita nyari iklan toko kayak gini, iklan produk serupa kayak gini. Terus gimana nih cara nyetingnya gitu? Sebenarnya nyetingnya simpel kan. Lo ketika bikin iklan produk kayak gini, lo pilih produknya mau apa, mau GMP Max atau manual. Sebenarnya bedanya apa sih? Kalau gue tuh aliran yang kurang suka GMP Max, karena kalau GMP Max kita nyerahin 100%. Mungkin di beberapa toko ada yang bagus sih, tapi banyak toko juga yang nggak bagus. Gitu. Kenapa banyak toko yang nggak bagus ya? Karena lo percaya 100% ya, kan lo nggak tahu juga. Bener nggak? Dia memang pakai AI, tapi AI-nya apakah udah setahu itu dengan produk kalian, tergantung dari informasi yang lo terapin. Gitu. Kalau yang kita ngalamin nih, dimana kita banyak handle klien yang jalan iklan. Ada yang GMP Max-nya jalan, tapi banyak juga justru GMP Max-nya tuh nggak jalan. Kenapa ya? Mungkin secara produk itu kurang oke, masih banyak yang harus ditampilin, masih banyak yang harus diurusin, dan itulah yang bikin GMP Max nggak perform. Gitu ya. Nah, misalnya nih gue pilih ya satu produk nih. Nah, udah gitu kan ini kalau ini gue manual. Nah, di sini lu bisa cari nih. Kalau ini cara nyetelnya di sini nih. Tambah kata pencarian, ya kan? Misalnya mau apa nih? Nah, di sini ditampilin. Ketika tambah kata pencarian, di sini kan ada nih. Oh, keyword gue nih 3000 nih rekomendasinya. Meskipun gue tidak menyarankan sih kalian melakukan itu. Dan di bawah ada lagi produk serupa. Nah, tampilannya jadi satu nih, penempatan halaman rekomendasi. Ini ada di rekomendasi utama, ada di kamu mungkin juga suka. Bedanya apa? Nah, lu lihat ya, di sini ada perbedaan harga yang sangat-sangat menonjol, gitu ya. 3.800, 4.500, kamu mungkin juga suka 500. Oh, bedanya apa gitu kan? Kok bedanya kerasa banget nih? Kalau misalnya di kata pencarian, berarti kan ketika orang nyari buku harga gue keluar. Bener nggak? Meskipun gue nggak usah ngikutin ininya, kita bisa set. Tapi di rekomendasi utama itu kalau tampilan, itu tampilannya ada di sini. Tadi gue balik lagi. Nah, gue balik lagi ke sini. Ini kan halaman utama Shopee nih. Nah, ini tiap orang beda. Nah, ketika ke bawah, nah rekomendasi utama ini ada yang ads. Nah, nih kalian lihat nih ada yang ads ya. Nah, yang ads gitu ya. Nah, ini tuh ads gitu ya. Ini sebenarnya kalau menurut gue bisa dibilang ini kayak iklan follow up. Buat follow up orang yang udah pernah lihat barang lu atau yang mirip-mirip sama lu. Jadi masuk di depan, makanya harganya lebih mahal. Gitu ya. Nah, kalau kamu mungkin juga suka di yang tadi nih, yang kita udah lihat di dalam situnya. Kebayang nggak di dalam barangnya orang gitu ya. Nah, dari 3 jenis iklan ini sekarang kita bahas yuk cocok-cocoknya ini kemana ya. Pertama, iklan toko itu tadi kalau gua rasa ya itu bagus kalau toko kalian udah rapih,
penjualannya bagus, sudah cukup merata, dan lu udah bisa nge-branding dan mengarahkan orang buat orang beli apa yang kalian mau. Itu bisa. Oke, misalnya nih kalau toko lo masih berantakan tuh dalam artian ketika orang masuk, ya barangnya udah aturan standar Shopee sih, tapi maksudnya lu nggak tambahin banner apapun, lu nggak ngarahin produk terlarisnya mana, lu nggak ngatur lah intinya dekorasi toko lu sama sekali lu nggak diatur, ya kan berarti orang begitu masuk nggak tahu mau kemana ya, itu lu kurang efektif, gitu ya. Nah, terus kalau iklan produk, ini kan yang dipilih satu produk. Bener kan? Jadi ketika kalau lu baru punya produknya satu yang laris, ya udah, lu pakailah iklan produk. Satu dua, ya memang kita tonjolin yang lakunya aja gitu loh. Tapi kalau produk lu udah punya banyak yang kejual banyak gitu ya, penjualnya juga udah rapih gitu ya, di sini lu pakailah iklan toko karena itu udah rapih. Nah, terus gimana dengan halaman rekomendasi dan halaman kamu mungkin juga suka? Nah, kalau gue lihat ya rekomendasi itu cukup mahal. Tapi kalau lu misalnya lu pasang bid yang nggak terlalu mahal dan itu bisa muncul, ya nggak masalah, pakain aja, jalanin aja gitu. Rekomendasi juga bisa lu pakai karena itu kebantu nge-follow up, ya kan. Nah, kalau kamu mungkin juga suka, itu efektif kalau barang lu punya satu kelebihan dibandingin kompetitor. Misalnya harganya lebih murah, tampilannya bagus, harga murah, atau kedua tampilannya bagus, terus udah gitu barang lu ini katakanlah bonusnya banyak, dan di depan tuh lu udah kasih lihat orang lain 50.000 satu kemeja tambah satu kaos tambah satu daleman misalnya, 1, 2, 3, 50.000, itu kan menarik banget ya buat orang yang mau beli ya, bener nggak? Nah, itu adalah sesuatu kelebihan yang bisa di highlight. Nah, itu adalah posisi yang bagus gitu ya. Secara intensi sih sebenarnya, kalau secara intensi ya pencarian bagus, kamu mungkin juga suka juga masih oke gitu ya. Rekomendasi ya orang belum terlalu tahu mau apa gitu ya. Secara hasil itu mirip-mirip juga gitu ya. Jadi kalau gue bandingin sih, gue rasa itu yang paling mendasar gitu ya. Jadi kalau kayak lu pakai produk iklan toko kalau produk udah beberapa laku, tokonya udah lumayan. Lu pakai iklan produk doang kalau misalnya baru 1 2. Kamu mungkin juga suka kalau ada kelebihan. Nah, yang repot gini, coba deh lu bayangin kalau misalnya produk kalian kelebihannya kagak ada, lebih murah kagak, lebih bagus kagak, bonusnya kagak ada, terus iklannya di mana coba? Ya, gue juga bingung sih kalau kayak gitu. Memang kalau kayak gitu kayaknya mending dirobak lagi aja semuanya sebelum diiklanin kalau mau laku gitu ya. Itu pendapat gue loh ya. Nah, kurang lebih ini perbedaan tentang antara iklan. Kasih tahu gue kalau ada yang lu mau tanyain di komen. Jangan lupa like dan share.